Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Komang Triana Putri, NIM 1952 akan membawakan laporan praktikum kimia lingkungan yang berjudul Penentuan kadar Pb dalam sampel air dan juga sedimen. Selanjutnya adalah pendahuluan. Timbal merupakan salah satu jenis logam berat yang sering disebut dengan istilah timah hitam yang memiliki beberapa sifat fisik sebagai berikut. 95% timbal bersifat anorganik dalam bentuk garam anorganik yang kurang larut dalam air. Timbal apabila terakumulasi dalam tubuh dalam waktu yang lama akan menimbulkan beberapa penyakit seperti anemia, aritmia, infertilitas, dan masih banyak lagi. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh timbal apabila terakumulasi dalam tubuh, maka sangat penting untuk mengetahui konsentrasi timbal yang terkandung dalam suatu perairan untuk mengetahui apakah perairan tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pencemaran limbah pada perairan juga dapat diketahui dari konsentrasi logam berat yang terkandung dalam suatu sedimen, di mana konsentrasi Pb dalam sedimen digolongkan menjadi 5 kategori, yaitu kurang dari 5 mg per liter tergolong sangat rendah, 30 hingga 50 mg per liter rendah, 50 hingga 100 mg per liter sedang, 100 hingga 400 tergolong tinggi, dan lebih dari 400 mg per liter tergolong sangat tinggi. Sedangkan pada perairan, WHO menetapkan batas Pb dalam air yaitu sebesar 0,1 mg per liter. Selanjutnya adalah tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan kadar Pb dalam sampel air. Yang kedua, menentukan kadar Pb dalam sampel sedimen. Yang ketiga, mengetahui prinsip kerja penentuan kadar Pb. Yang keempat, mengetahui hubungan antara kandungan Pb dengan kualitas air. Yang kelima, mengetahui faktor yang mempengaruhi kadar Pb dalam sampel. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan adalah spektrometer serapan atom, labu ukur, kertas saring Erlenmeyer 50 ml, dan juga pemanas. Bahannya adalah asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, dan juga air suling. Adapun prosedur dari penentuan kadar Pb dalam sampel air dapat kita lihat seperti pada gambar. Ini adalah prosedur penentuan kadar Pb dalam sedimen. Dan berikut merupakan data pengamatan yang diperoleh, yaitu berupa nilai absorbansi dari larutan standar dengan konsentrasi yang bervariasi, yaitu 1 ppm, 2 ppm, dan juga 4 ppm. Selanjutnya adalah perhitungan. Pertama-tama dicari persamaan regresi linear dengan memplot antara konsentrasi larutan standar dengan absorbansi sehingga diperoleh Y sama dengan 0,2206X minus 0,0085 dengan kurva yang dapat kita lihat seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk menentukan kadar Pb dalam sampel air, nilai absorbansi pada sampel 1 disubstitusikan ke persamaan regresi linear sehingga diperoleh nilai X sebesar 0,4827 mg per liter, di mana X ini merupakan konsentrasi Pb dalam sampel tersebut. Dan secara berturut-turut dengan cara yang sama diperoleh nilai konsentrasi Pb sebesar 0,5009 mg per liter dan 0,4419 mg per liter dengan kadar rata-rata sebesar 0,451 mg per liter. Dan pada penentuan kadar Pb dalam sampel sedimen digunakan rumus C kali V per M, di mana C merupakan konsentrasi yang diperoleh dari substitusi absorbansi ke persamaan regresi linear, sehingga diperoleh pada sampel 1 sebesar 133,61 mg per kilogram, pada sampel 2 132,93 mg per kilogram, dan pada sampel 3 137,465 mg per kilogram. Selanjutnya adalah pembahasan. Diketahui pada percobaan diperoleh konsentrasi Pb rata-rata pada sampel air sebesar 0,4751 mg per liter, di mana hal ini telah melewati ambang batas yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 0,1 mg per liter. Hal ini membuktikan bahwa sampel air tersebut telah mengalami pencemaran oleh logam berat Pb.
Sedangkan pada sampel sedimen diperoleh PB rata-rata sebesar 134,4668 mg per kilogram, di mana nilai ini masuk ke dalam ring yang tergolong tinggi menurut Swedish Environmental Protection Agency karena berada pada ring 100 hingga 400 mg per kilogram. Hal ini membuktikan bahwa perairan yang berada dekat dengan sedimen telah mengalami pencemaran karena logam-logam berat yang terdapat dalam perairan telah terakumulasi ke dalam sedimen. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil pertama, kadar PB dalam ketiga sampel air secara berturut-turut diperoleh sebesar 0,4827 mg per liter, 0,5009 mg per liter, dan 0,4419 mg per liter. Yang kedua, kadar PB dalam ketiga sampel sedimen secara berturut-turut sebesar 133,61 mg per kilo, 132,93 mg per kilogram, dan 137,465 mg per kilogram. Yang ketiga, prinsip kerja penentuan kadar PB dalam sampel menggunakan SSA, yaitu dengan mengukur absorbansi sampel kemudian dibandingkan dengan absorbansi larutan standar. Yang keempat, hubungan antara konsentrasi PB dengan kualitas air, yaitu di mana semakin tinggi konsentrasi PB dalam air tersebut, maka kualitas air tersebut semakin buruk. Yang kelima, faktor penyebab tingginya konsentrasi PB dalam sampel yaitu dapat disebabkan dari aktivitas manusia yang berupa kegiatan industri, limbah rumah tangga, maupun aktivitas pertanian. Berikut merupakan sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun laporan praktikum kali ini. Sekian yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan berupa kesalahan kata maupun penulisan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.